saking mau semangatnya mau selesaikan, mau sembuhkan dia ini. Tapi semuanya nihil. Nah, terus saya undang guru datang. Saya sampai benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Terus sampai saya sering tulis surat untuk pemerintah, bangunkanlah sekolah autis buat kita gitu kan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang ibu, wanita karir, dan saya akan memperkenalkan beliau adalah Ibu Susan. Selamat datang di podcast kami. Ya, terima kasih sudah diundang. Ini suatu kehormatan besar sudah diundang ke sini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih di tengah kesibukan Ibu mau hadir di podcast kami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, saya mau bagi sedikit cerita. Di awal ketika saya kontak dengan Bu Susan, nah saya pernah kunjungi ke kantor Ibu. Nah, waktu kunjungan ke kantor Ibu itu ada hal yang membuat kami lebih bersemangat. Ibu masih ingat waktu saya ke kantor Ibu, waktu itu saya menawarkan kerjasama dan ada sedikit singgung soal studio. Nah, waktu itu saya bilang, mungkin Ibu Susan ada ruko buat kami jadikan studio. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa waktu itu tiba-tiba Bu Susan bisa menjawab ada ruko yang mau kasih ke kami untuk jadikan studio? Saya lebih suka orang yang mau itu ya mengembangkan apa yang dia mau, misalnya kreativitas. Jadi kalau saya bisa mendukung, apa nggak saya dukung gitu. Oh iya, begini, karena terus terang buat kami kaget kok Bu Susan langsung tanpa pikir panjang sudah boleh kami ada 2 ruko, pilih salah satu kan. 4 ruko. Iya, jadi waktu itu saya ngomong dengan Bro Aket, saya bilang ini orang sudah kasih kepercayaan ke kita ini. Maksudnya kita punya tanggung jawab besar untuk podcast ini. Barangnya belum jadi tapi sudah ada yang mendukung, kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan untuk Bu Susan. Nah, Bu Susan kan sekarang sangat dikenal di dunia bisnis, khususnya di bidang properti. Nah, sebelum merintis usaha properti ini, Bu Susan punya usaha apa aja? Saya yang toko mas sudah pasti ya, toko mas. Toko mas ya. Ya, terus saya pernah buka toko baju muslim. Toko baju muslim, Iya, toko sepatu. Toko sepatu. Iya, toko parfum. Toko parfum. Iya. Cabangkan toko mas. Mebel. Kalau mebel masih aktif. Nah, kalau yang lainnya sekarang yang aktif mebel sama toko mas. Nah, yang masih aktif. Yang masih aktif. Mebel sama toko mas. Oh, yang dulu yang baju muslim. Iya, sudah nggak ada lagi ya. Masih ada lagi, Bu? Nggak ada. Nggak ada lagi. Kalau yang kuliner ada? Kuliner ada. Apa itu, Bu? Ratu Bumbu. Ratu Bumbu itu rumah makan ya? Iya, rumah makan. Ya. Nah, Bu Susan tuh terjun ke dunia properti, bisnis properti, coupling tanah itu termotivasi dari apa Bu Susan mau mulai bisnis properti ini? Saya dari dulu memang sering jual beli tanah ya, cuman tidak sebesar ini. Cuman itu sekalangan pribadi doang gitu, misalnya dari teman ke teman gitu aja sih. Terus saya ketemu komisaris saya kan, Pak Leo. Terus ngapain kita nggak kembangkan, kita bikin PT kembangkan. Terus dalam pikiran saya berpikirnya setahun lebih loh, enggak lah. Katanya bangun rumah untungnya banyak, pas udah dikasih ini kan masukan. Tapi saya bilang kurang berminat deh, soalnya kayaknya agak repot. Saya jaga toko emas lebih enak loh, saya rasa saya ini. Orang mau beli kaplingan tinggal saya ke toko saya aja, biarpun dikit-dikit gitu kan. Terus kita coba, ternyata benar-benar bikin saya terkejut. Satu bulan bisa laku 300 kapling. Oh, maksudnya dari cerita Bu Susan, waktu menjalani toko emas itu sebenarnya memang sudah ada bisnis kapling tanah, cuman skalanya masih kecil ya. Iya, hanya sebatas semampu saya aja. Ya. Gitu. Nah,
Bu Susan waktu memulai bisnis properti ini di awal-awal itu tantangannya apa saja, Bu? Tantangannya kita tuh nggak ada pengalaman sedikit pun. Seperti mengecek lahan, terus pengurusan yang rumit, pemerintahan gitu. Itu benar-benar bikin saya rumit ya. Terus sengketa tanah gitu. Kadang-kadang kita beli sudah ngecek betul-betul, tiba-tiba ada SKT di bawahnya. Itu yang benar-benar bikin ruwet. Apalagi barangnya sudah jual ke konsumen atau apa segala macam kan. Jadi itulah tantangannya. Mengurus karyawan sih biasalah. Yang bandel, yang apa kan. Jadi pernah punya pengalaman beli lahan, ternyata lahan itu sengketa. Dan sudah itu. pernah jual ke konsumen. Iya, udah biasa itu. Sudah pernah. Itu udah biasa. Makanya orang lebih suka beli kaplingan sama kita ya, karena semua masalah yang akan timbul belakangan kita tanggung jawab. Kita kembalikan uang full, tidak potong sedikit pun. Jadi tantangannya itu ya. Iya. Berarti di situ mengalami kerugian juga ya. Iya. Tapi itu jadikan pengalaman ya. Iya, betul. Okay. Nah, gini Bu, Ibu kan sekarang fokus di tanah kapling. Nah, kan banyak anak-anak muda nih yang mereka mungkin kerja, punya sedikit tabungan, maksudnya kerja dia dapat gaji, dia bisa sisihkan uang sedikit, dia pengen investasi kapling tanah. Nah, Bu Susan bisa kasih tips nggak bagaimana untuk kalangan mereka yang pekerja UMR nih supaya mereka punya kesempatan untuk kapling tanah? Kita di sini ya PT Raja Wali Bintang Timur ini menyediakan kaflingan itu berbagai macam harga. Dari yang paling murah 11 juta sekafling ada, sampai yang termahal berapa 300-400 juta ada. Jadi bisa disesuaikan dengan gaji masing-masing ya, sama ini ya, sesuaikan kemampuan untuk membayar. Terus kita ini cuma DP 50%, sisanya cicil tanpa bunga 2 tahun loh. Tanpa bunga? Tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda. Tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda. Tanpa denda. Iya. Ibu bisa jelaskan nggak ini? Kalau yang tanpa bunga, misalnya tanahnya 15 juta ya. Dia DP 7.500.000 ya. Dikurangi dong. Berarti sisa utangnya kan? Iya. Sisa utangnya dibagi 24. Jadi kita nggak ada nambah apa-apa. Itu tanpa bunga ya. Terus tanpa sita. Iya, tanpa sita. Misalnya, Oce, aku nih lagi perlu uang, nggak mampu bayar nih beberapa bulan. Boleh, silakan. Coba kalau dia ambil di pihak lain, mungkin sudah dikejar-kejarnya kan. Tapi kita enggak, ya udah kalau belum ada, ya udah pending bayar dulu. Berarti gitu. Itu fasilitas keringanan ya. Iya, keringanan. Tadi tanpa apa lagi satu? Tanpa sita. Tanpa sita. Iya, masa ada orang nggak bayar angsuran sampai 11 bulan? Kita juga nggak menyitanya. Paling kita tanya masih mau nggak, kalau nggak mau kita bantu jual. Uangnya kita kembalikan biarpun ada potongan kan. Jadi untuk yang konsumen dia juga dapat keringanan, dapat solusi betul, ya. Betul. Bu, tentu di awal-awal Ibu memulai bisnis kapling tanah ini kan butuh promosi, butuh ada yang bantu promosi. Nah, Ibu pernah nggak punya pengalaman menggunakan jasa endorsement? Saya sering pakai yang endorsement ya. Sering juga seperti Pak Ivan juga saya minta bantu. Terus Bobon Santoso ada gitu. Siapa lagi ya? Terus ini anak-anak marketing juga ramai ya. Sekali dia post itu monopoli Facebook kan. Mereka monopoli Facebook. Jadi nggak terlalu sering pakai endorsement sih, cuman 2 itu aja. Kendala lain yang Ibu hadapi dalam administrasi seperti pengurusan surat-surat, dokumen-dokumen itu, maksudnya di pengurusan surat itu ada kendala nggak? Ada tantangan nggak? Ada, luar biasa banyaknya. Kemarin Sabtu bulan lalu saya masih ngomel-ngomel di live saya ya gara-gara BKD ya, tapi udah dibantu sih terselesaikan. Itu karena benar-benar bikin saya udah nggak tahu mau bagaimana kan. Ternyata setelah saya live, ternyata
benar-benar udah dibantu, sekarang udah mulus. Nah, sekarang tinggal BPN. Kalau BPN sih saya benar-benar nggak bisa suruh cepat sih, karena memang maklum kalau tanah itu kalau salah ngukur setengah meter aja dia salah semua. Jadi kita harus benar-benar nggak apa-apa, nunggu aja, yang penting betul. Daripada 1000 kafling surat itu salah semua, itu berapa miliar yang kerugian kan. Ya berarti masalah waktu saja ya. Iya. Tapi di satu sisi kadang konsumen butuh iya, cepat. Betul. Konsumen kadang ini lucu juga. Uber nanti bilang kita penipu, bilang kita ini pembohong, bilang kita ini, pokoknya banyak lah versi-versi dia lah. Kalau saya menipu udah dari awal, saya udah ke depan kan. Kenapa masih ada duduk di sini, masih bisa jalankan usaha saya kan? Saya bilang sabar, saya bilang yang penting tanahnya utuh. Saya bilang beli tanah paling penting tanahnya tidak sengketa. Surat menyurat nyusul tidak apa-apa. Yang penting tanah itu dalam keadaan tidak sengketa. Kalau tanah ini sengketa, surat itu tak berguna semua. Seperti sekarang di atas ada sertifikat, di bawah ada SKT, itu udah sengketa, tidak berguna ini sertifikat. Karena saya udah capek sidang bolak-balik. Nah, besok ada sidang lagi. Udah jenuh dengan sidang gara-gara tanah gitu. Tapi seperti yang Ibu sampaikan di depan, misalnya terjadi sengketa pun tetap ada solusi dari PT ya. Iya, kalau saya sih kembalikan uang semua. Ya, ini Ibu kan lumayan aktif di media sosial, terutama di Facebook. Saya juga ikutin perkembangan Ibu. Nah, Ibu cukup aktif melakukan kegiatan sosial. Bisa Ibu ceritakan nggak kegiatan apa yang Ibu lakukan? Nggak begitu banyak sih. Nggak gitu banyak ya. Pas kepingin aja gitu, teringat aja gitu. Nggak begitu aktif sih. Tapi boleh sebutkan apa saja, salah satu kah atau? Bagi-bagi beras sih ada. Kadang kita duduk lagi santai. Kita beli beras yuk, bagi-bagi ada. Gitu ya. Tapi saya lihat di Facebook lebih dari itu, Bu. Iya kan? Ibu mungkin malu-malu mau menyebutkannya. Begini aja. Oke, kan Ibu melakukan kegiatan sosial. Apa yang memotivasi Ibu dan tujuan apa Ibu melakukan itu? Hanya ini ya, kepedulian sesama gitu aja sih. Kepedulian sesama. Terus saya berpikir juga dengan saya sosial, saya bisa ada hari ini. Karena saya yakin dengan kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membantu, Tuhan akan melipat gandakan buat kita. Itu saya benar-benar percaya. Jadi Ibu kalau saya simpulkan, Ibu melakukan kegiatan sosial itu atas dasar kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama ya. Iya. Oke. Nah, tadi ada terdengar usaha kuliner Ratu Bumbu. Iya. Nah, itu bagaimana keadaannya sekarang, Bu? Sekarang sih sepi ramai ya. Nggak rugi sih, udah biarin. Jadi itu seperti buka lapangan kerja buat 5 orang yang di situ aja udah. Gitu. Jadi nggak ada untung juga, nggak rugi juga gitu. Ya udahlah, kasih mereka bekerja lah daripada ditutup kan. Kalau ditutup, pertama ruko itu rusak kan. Kedua mereka jadi pengangguran kan. Ya udah biarin aja. Iya. Nah, karena saya tanyakan ini, karena saya pernah sempat ngikutin Facebooknya Ibu. Ibu sempat sampaikan tentang Ratu Bumbu ini. Iya. Nah, tadi sudah terjawab oleh Ibu karena kalau ditutup artinya Ibu masih mempertahankan orang yang bekerja di sana. Kasian. Minimal mereka masih ada kerjaannya. Iya. Nah, ke depan mau gimana kan, Bu, Ratu Bumbu? Mau diteruskan atau biarin gimana? Biarin aja. Iya. Nah, Bu, begini. Ibu kan dalam menjalankan usaha sebagai wanita karir nih. Tapi di satu sisi Bu Susan juga ibu rumah tangga. Nah, bagaimana dukungan keluarga besar, suami, anak-anak mendukung Ibu menjalankan bisnis ini? Karena Ibu kan sering di lapangan sepertinya. Kira-kira dukungan mereka seperti apa, Bu? Kalau suami sih oke-oke aja ya. Juga kadang ikut saya ke lokasi, temenin juga ya. Kalau keluarga besar benar-benar mendukung, seperti mama, seperti bibi, semuanya.
yang masak di rumah, yang jaga anak-anak, semua benar-benar mendukung saya gitu. Ya, jadi dukungan keluarga Iya, itu benar. modal yang sangat besar ya. Betul. Oke. Saya bangun pagi sudah ada sarapan, sudah ada kopi, sudah ada apa. Seperti ratu. Kalau saya di rumah kan, Iya. bangun siang-siang. Tapi Ibu sudah sempat sebutkan kata ratu. Sebenarnya Ibu sekarang sudah ratu kapling loh. Belum. Kalau di Ratu rumah kapling aja. maksud saya. Di rumah aja. Kan Ibu bisnisnya di kapling. Iya. Kaplingnya sudah banyak. Kalau boleh saya kasih julukan ratu kapling ini. Nah, bagaimana Ibu membagi waktu untuk anak-anak ini? Kalau paling pagi ya, pagi ketemu mereka ngobrol, cerita-cerita, sekedar gitu aja sih. Nanti kalau ada waktu luang antar ke mall, jalan-jalan gitu-gitu, makan-makan. Oke. Kalau boleh saya tahu, Bu Susan nih ibu dari berapa anak? 4. Anak Ibu ada 4. 4. Boleh sebutkan? Boleh? Maksudnya cewek kah, cowok kah, atau gimana? Itu cewek, cowok, cewek. Dia selang-seling. Selang-seling. Berarti yang paling tua tuh cewek? Cowok. Cowok. Setelah itu cewek. Cowok lagi, cewek lagi. Oke, berarti 4 ya Bu ya? 4. Nah, boleh cerita tentang anak-anak? Anak-anak sih biasa aja ya. Kalau Goldian yang tua autis. Dia sekarang lagi di Jogja sekolahnya. Cuman jarang pulang. Dia udah di sana sekitar 10 tahun ada. Di Jogja sudah 10 tahun? Iya, 10 tahun. Berarti, maaf tadi Ibu kan bilang autis. Berarti dia punya kebutuhan khusus ya? Iya, kebutuhan khusus. Waktu itu kirim Gordian ke Jogja di tempat asuhan itu, di sekolah itu, umur Gordian berapa? 9. 9. Iya. Berarti sekarang sudah 19 tahun. Sudah pemuda ya. Iya. Nah, bagaimana kabar Gordian? Baik-baik aja sih. Udah banyak perubahan gitu. Kalau nggak ditaruh di sana tuh susah kemajuannya karena kita tinggal di ruko kan. Mau bersosialisasi susah. Sedangkan saya sibuk kan. Kalau di sana benar-benar dia ada sawah-sawahnya, jadi kayak kampung gitu. Jadi orang di sana lebih mengerti keadaan Goldian. Kalau di sini kita mau bawa kemana orang rasa anak ini kok gini gitu. Karena dulu kan belum mengenal autis. Kalau mungkin orang sekarang udah mulai mengenal autis, mungkin enggak. Kalau dulu benar-benar enggak ada yang mengenal autis. Dikiranya keterlambatan bicara kan. Nah, gitu sih. Berarti kan saya potong lagi. Tadi kan kirimnya waktu umur 9 tahun. Iya. Nah, sebelum 9 tahun itu bagaimana Ibu mengasuh Gordian ini? Kalau cerita 9 tahun itu luar biasa ya. Suka duka yang banyak banget. Waktu umur 2 tahun saya membedakan dia Goldian sama anak bibi saya ya. Punya dia udah bisa ngomong SpongeBob. Punya saya masih jalan sana sini, lari sana sini, kok nggak bisa ngomong SpongeBob. Kok punya dia udah bisa ngomong SpongeBob. Ini anak kenapa kan? Terus saya ceritakan sama teman saya Cukmi ya. Dia bilang jangan-jangan anakmu autis. Langsung terus kan saya langsung ya udahlah saya coba bawa ke dokter kan. Kata dokter ini belum nampak dia autis, kayaknya sih ada keterlambatan bicara. Ya udah saya tenang sedikit kan. Terus pas si Kevin anaknya C Alien itu kan tinggal di sana udah lama. Pas dia datang gurunya datang ke sini, saya minta tolong dievaluasi Goldiannya. Ternyata positif autis. Oke. Dari situ benar-benar seperti terpukul ya kita nih, benar-benar ya Tuhan kenapa Goldiannya seperti ini gitu kan. Ya udahlah, pasrah aja lah. Kalau kita berdua nonton TV, saya suami istri nonton TV di mana ada ustadz, di mana ada pendeta, di mana apa untuk pengobatan, minum air kah apakah, kita berangkat malam langsung. Walaupun itu di luar pulau. Iya, saking mau semangatnya mau selesaikan, mau sembuhkan dia ini. Tapi semuanya nihil. Nah, terus saya undang guru datang. Saya sampai benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Terus sampai saya sering tulis surat untuk pemerintah, bangunkanlah sekolah autis buat kita gitu kan. Oke, soalnya tunggu saya potong dulu.
Kenapa Ibu mau menulis surat ke pemerintah? Saya tahu karena anak autis ini terapinya mahal banget. Dulu aja ya 1 jam 125.000. Itu saya punya toko emas loh. Saya mampu loh membayar itu kan. Tapi buat orang lain, apakah dia mampu membayar 1 jam itu 125.000? 1 jam? 1 jam 125.000. Itu anak-anak bukan masuk langsung di terapi gitu, enggak. Dia belum nangis lagi, merajuknya lagi. 1 jam hilang, kan? Coba kalau pemerintah buatkan sekolah ini gratis, benar-benar terbantu ini anak-anak. Oke lah, yang berduit bisa lah 1 jam 125, itu pun antri, itu pun dijadwalkan. Anak autis itu 1 hari 8 jam harus terapi. 1 hari 8 jam. Berarti kalau dikali 125.000 itu habis 1 juta lebih. 1 juta lebih. Iya. Oke, berarti begini, saya potong dulu. Nanti Ibu lanjutkan. Berarti dari biaya itu mahal ya untuk terapi anak yang punya kebutuhan khusus. Jadi Ibu punya anak sendiri dengan kebutuhan itu, dan Ibu melihat ada teman atau warga lain yang punya anak seperti itu, Ibu terbeban, tergerak hatinya. Jadi Ibu nulis surat ke pemerintahan daerah supaya dibangunkan sekolah gitu. Sekolah untuk kebutuhan khusus dengan tujuan supaya mereka bisa masukkan anak mereka tuh dengan gratis ya. Benar ya Bu ya? Iya, betul. Oke, luar biasa nih Bu. Tulis surat selama 5 tahun ada, tapi nggak ada perkembangan, nggak ada jawaban juga nggak ada. Tapi saya tetap berusaha. Sampai akhirnya saya terdengar ada sekolah autis di Singkawang. Saya senang luar biasa. Tapi anak saya sudah di Jogja, tapi tidak apa-apa. Terus kalau saya ini juga sering didatangi ibu-ibu yang mempunyai anak autis ya, minta sharing. Terus saya bilang jangan khawatir, kita Singkawang sudah ada sekolahnya, gratis dari pemerintah. Coba langsung aja ke sekolahannya. Juga saya tidak mantau juga ya masih aktif apa enggak. Soalnya anak sekolah gurunya itu kan yang khusus. Dia tuh harus benar-benar pelatihannya beda, dia nggak seperti guru biasa. Nah, Ibu tahu ada sekolah khusus itu dari mana informasinya? Dulu saya kan akrab dengan Bu Malika kan. Jadi waktu itu Pak Awang kan masih menjabat. Terus Pak Awang bilang, katanya kamu minta sekolah anak autis. Ini sudah ada, anakmu mana? Kok nggak disekolahkan di situ? Malah dibawa jauh-jauh katanya. Berarti maksudnya Ibu juga pernah tulis surat ke Pak Wali Kota. Kalau di Pak Awang sih udah ngomong langsung. Jadi kalau saya simpulkan, mungkin dari tulisan surat Ibu itu diajukan ke pemerintah, ada permintaan seperti itu, sekolah itu diadakan ya? Ya mungkin. Dibangun lah ya? Mungkin. Kalau boleh tahu sekolah itu di mana Bu? Di Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka. Jalan Pramuka sebelah kanan, STKIP, sampingnya masjid, sampingnya lagi. Gampang carinya. Gitu, oke. Berarti Singkawang sebenarnya sudah punya sekolah yang itu ya? Besar lagi. Oke. Nah, kembali ke dunia bisnis, dunia yang Ibu jalani sekarang di properti itu. Karyawan Ibu kan, saya pernah ngikutin Facebook Ibu juga, seperti yang Ibu sampaikan tadi di depan, memulainya dari skala yang kecil, tapi sekarang berkembang menjadi besar lah ya. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak, itu mulainya dari mungkin karyawannya berapa sekarang? Awal-awal saya buka PT itu 5 orang. Saya, Hendra, Fendi, terus Kak Eva, terus satu lagi Pak Leo, komisarisnya. Tapi yang aktif di sini itu 4 orang. Ya. Sejalannya waktu saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa 75 orang. Maksudnya sekarang sudah 75 orang. Wah, berarti penambahan yang luar biasa ya. 3 tahun. Berapa tahun Bu? 3 tahun. Iya. Jadi dari 3 tahun itu sudah dari 5 menjadi
Jadi 75. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana itu kok bisa jadi banyak? Saya juga tidak tahu ya. Ini mungkin ini seperti rezeki saya ini seperti dibom sama dokter sama Tuhan gitu. Boom, kasih kamu semua gitu kan. Saya juga tidak tahu. Soalnya saya jalanin aja gitu. Kadang seperti ada PT-PT lain kadang minta masukan, sharing gitu. Ibu cara jualnya bagaimana bisa laku sepesat itu? Saya bukannya nggak mau berbagi ya, saya juga tidak tahu. Ilmunya dari mana? Iya, saya juga tidak tahu karena saya basicnya bukan properti, saya jaga toko emas kan. Jadi saya juga tidak tahu, saya bilang. Terus banyak sih dari PT lain, CV lain minta pendapat, minta petunjuk gimana cara jual secepat itu. Saya bilang, saya juga nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Saya bilang, yang saya tahu, saya banyak sedekah itu pasti datangnya sendiri. Nah, menarik ini karena dari 5 menjadi 75 itu kelipatan yang luar biasa. Iya. Artinya minimal ibu sudah memberikan lapangan kerja ya buat 75 orang ini. Nah, saya juga melihat di media sosial kedekatan ibu dengan karyawan-karyawan ibu. Iya. Nah, bagaimana ibu rahasianya atau rahasia ibu terhadap karyawan itu kenapa bisa akrab seperti itu? Saya tidak mau membedakan status. Saya bosnya, saya punya jabatan tinggi di antara kalian semua. Enggak. Saya setarakan. Saya setarakan semua jadi seperti teman dia. Nah, jadi kalau tapi 75 orang loh, Bu. Iya, semua saya perlakukan sama. Tidak ada yang mereka harus segan dengan saya. Kadang orang ketemu bos takut kan. Ini enggak. Ya, bahkan ada karyawan ibu yang ya ini guyonan saya agak kurang ajar. Masa cicenya dipanggil gendut kan? Iya, itu biasa. Nah, menurut saya kan itu keakraban. Iya, nah, saya pengen tahu rahasianya apa. Mungkin teman-teman di luar kan pengen tahu juga kok bisa akrab seperti itu. Iya, cuman saya tidak mau menaruhkan diri saya tuh lebih tinggi dari mereka. Jadi sama-sama. Seperti tadi pagi ya, tadi siang saya ke bank. Diantar sama si Afung, dia pakai motor jeleknya, dia bilang kan, ini jelek loh, nggak apa-apa, saya bilang, ayo naik. Enggak, ini jelek loh motornya, kamu jangan seperti ini, saya bilang, saya pernah seperti kamu juga, saya bilang. Nah, baru dibawanya gitu kan, sampai pedal untuk saya injak pun udah dipasangnya, kamu jangan seperti itu, saya bilang, biasa aja kali. Jadi ibu memperlakukan mereka sama dengan ibu ya? Iya, karena saya pernah seperti mereka juga. Maksudnya pernah sama dengan mereka, ibu pernah jadi karyawan? Iya, pernah jadi karyawan. Boleh cerita gak, Bu? Iya, pernah jadi karyawan, pernah jadi calok paspor. Iya, pokoknya banyak yang saya kerjakan lah. Untuk nambah-nambah uang jajan kan. Jadi ibu pernah merasakan posisi pernah jadi karyawan, jadi ibu ya setidaknya ibu perlakukan mereka seperti itu, seperti nostalgia saja lah Bu ya. Seperti itu. Seperti di akhir bulan gini ya, saya tahu mereka udah nggak ada uang nih. Biasa saya bikin kuis di grup kan. Kuisnya satu, kalau benar dapat 50.000. 1 tambah 1, itu kan gampang kan. Itu cuman mau kasih mereka aja karena udah akhir bulan, saya tahu udah habis duitnya itu. Jadi itu salah satu cara ya. Oke. Jadi mereka tuh ke saya tuh seperti biasa. Oke, luar biasa Bu. Nah, ini sudah di penghujung tahun nih. Sebentar lagi kita mau masuk di bulan Desember. Nah, kira-kira di ujung tahun ini ada promosi apa nggak Bu di PT Rajawali itu? Nggak ada sih. Belum ada. Paling kita buat acara buat anak-anak. Maksud saya tuh promosi untuk penjualan. Oh, enggak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau tahun depan kira-kira ada rencana, ada produk-produk apa yang mau dikeluarkan oleh PT Rajawali? Tahun depan seperti biasa 1 tahun kita buka 3 lokasi. 1 tahun 3 lokasi. Sekarang lokasi kita ada 16 lokasi. Boleh Ibu jelaskan itu? 16 lokasi seperti kan kalau yang pertama Kibli, Kelapa 2,
terus di STKIP, terus di Wonosari, terus di BNN, Sela 1, Sela 2. Terus di mana lagi saya lupa. Jadi tahun depan mau buka 3 lagi. 3 berarti lokasi. jadinya 19. Berarti itu ya buat teman-teman kalau mau cari coupling tanah, PT Rajawari bulan depan sudah buka 3 lokasi ya. Depan, 3 lokasi berarti lagi. itu produk barunya berarti ya. Nah, Bu, kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan tentang bisnis properti ini ke netizen-netizen, Bu? Kalau untuk prospeknya atau bagaimana? Kalau properti benar-benar ini ya, pertama cuannya lebih besar. Kedua untuk perkembangan Kota Singkawang itu sangat bermanfaat kalau properti. Terus pemasukan pajak buat pemerintah juga sangat gede kan. Jadi kalau mau kerja properti harus sungguh-sungguh dan bersabar. Pasti dia ada jalan yang lebih baik gitu. Terus nggak boleh menipu, nggak boleh berbohong, itu saja sih. Jujur sama konsumen. Ada timbun, ada apa, nggak ada apa, harus terus terang. Dekat kuburan, nggak dekat kuburan, semua harus buka-bukaan. Jangan ditutupin sedikit pun. Nah, itu benar-benar timbul kepercayaan konsumen ke kita. Ya. Nah, Bu, begini, kalau misalnya nih saya punya sedikit tabungan, saya mau investasi. Kenapa harus investasi ke tanah coupling? Kenapa nggak lain seperti itu? Kan Ibu di coupling gitu. Iya. Kalau couplingan itu setiap tahun naik harga. Terus tanah itu tidak beranak lagi. Manusia beranak terus kan. Jadi lama-lama tanah akan mahal. Karena manusia beranak terus, tanah tidak beranak lagi. Jadi semakin padat itu ya. Berarti artinya bisnis properti itu sangat menjanjikan. Nah, Bu, saya pengen tahu, kan di mata saya dan di mata mungkin khususnya warga Kota Singkawang, kan seperti yang Ibu ceritakan di awal tadi, dari 5 karyawan menjadi 75. Nah, menurut saya kan itu sebuah prestasi, sebuah kesuksesan. Nah, Bu Susan bisa mendefinisikan nggak arti sukses dari Bu Susan itu apa? Hanya bersyukur. Hanya bersyukur? Iya, bersyukur saja. Saya tidak mengharapkan uang banyak-banyak, itu sudah mantap katanya orang kan. Orang kaya kalau makin banyak duit itu makin mantap ya. Tapi kalau dengan banyak duit tidak tahu bersyukur, itu bukan orang kaya. Jadi misalnya kita hari ini dapat 1 juta, kita bersyukur. Dapat 100.000 harus bersyukur. Dari bersyukur itulah kita bisa bekerja dengan lebih baik. Siap. Jadi kuncinya bersyukur saja ya. Ngobrolan kita mungkin sudah sampai di sini, tapi saya ingin memberikan definisi. Kalau tadi kan kita sudah berbicara, ngobrol, saya menangkap sedikit kesimpulan. Sukses itu bukan berarti berapa banyak uang yang kita dapat, berapa banyak mobil dan rumah mewah yang kita dapat, ataupun jabatan dan ketenaran. Nah, sukses itu kita melakukan yang terbaik, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa di kemudian hari itu menghasilkan uang, itu adalah buah dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jadi, bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi buah dan bonus itu bukan tujuan utamanya ya. Tapi apa yang Tuhan sudah titipkan, yang Tuhan berikan, itu kita kerjakan. Begitu Bu ya? Iya, betul. Mungkin kita sudah di ujung podcast ini. Biasa di ujung podcast ini saya selalu menanyakan kepada narasumber saya, apa harapan, apa masukan untuk podcast Ayo Bongkar ini dari Ibu Susan? Ini podcast satu-satunya di Singkawang ya. Satu-satunya nggak Bu? Perdana kan. Ya, perdana di Singkawang. Harapan saya bisa lebih maju dan bisa lebih sukses. Jadi bisa memberikan informasi atau seperti motivasi buat orang banyak. Itu saja. Jadi Ibu dukung ya? Dukung. Podcast kami ya? Tetap. Kalau saya bilang ayo bongkar, Ibu bilang get ready ya? Ayo bongkar. Get ready. Mantap. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya.
Dan kita berharap di lain waktu, di lain kesempatan, kita masih punya kesempatan untuk ngobrol di studio ini. Terima kasih ya Bu Susan sudah hadir. Sama-sama.